السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu sekalian, ya. Oleh karena itu pernyataan Abu Hamid Al-Ghazali ini bisa kita maknai syariat adalah panglima seluruh ilmu. Amal juga begitu. Amal usaha kita yang tidak bersesuaian dengan syariat, maka amal itu adalah dhalalatun, kesesatan. Syarat ubudiyah yang keduanya adalah ar-ridha bil qada wal qadar. Nerima putusan takdir Allah. Tuh. Makanya orang yang stres itu rata-rata orang yang tidak bisa menerima putusan Allah. Itu stres. Dan orang yang paling bahagia itu adalah orang yang paling bisa menyempurnakan iman kepada takdir. Nah, yang ketiga, mendahulukan ridha Allah daripada ridha manusia. Bahkan demi ridha Allah meski dicela orang itu ikhlas. Jadi kalau kita itu masih enggak enak sama orang, itu ubudiyah kita itu masih cacat. Ya. Oke. Itu muqaddimah ya, kita sebelum masuk guru aset bangsa. Negara manapun kalau masih belum bisa menghargai guru enggak akan maju. Itu angle kita. Jadi negara manapun, bangsa manapun, kalau masih belum bisa menghormati guru, memuliakan guru, menghargai guru, maka bangsa itu tidak akan bisa maju. Kenapa? Karena guru itu pusat dari seluruh perbaikan bangsa dan negara. Makanya konstitusi kita memerintahkan
anggaran terbesar pendidikan itu udah pas. Ya. Konstitusi kita memperhatikan biaya pendidikan itu ditanggung oleh negara, itu sudah pas. Ya. Karena dia itu aset bangsa. Dan bukan beban negara, bebannya di mana? Kalau ada kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, anak itu yang merubah menjadi baik, itu siapa? Yang menjadi buruk lingkungan, yang menjadi baik siapa? Guru. Yang merusak anak itu lingkungan. Yang memperbaiki siapa? Guru. Makanya di sini kita masuk, sebelum kita membahas masalah beban ini guru itu aset. Kita slide yang pertama. Pesan moral kita, wala takunu, firman Allah surat Al-Anfal. Wala takunu kalladzina qalu sami'na. Jangan kita itu suka menjadi orang atau mengatakan saya mendengar, wahum la yasma'un, tapi enggak mendengarkan. Ini menunjukkan mendengar dengan mendengarkan itu beda. Bapak Ibu, kebo yang sedang dituntun oleh pemiliknya di depan masjid, pas zuhur, azan dikumandangkan itu dengar. Tapi kebo itu enggak mendengarkan. Dengar dia suara azan. Tuh, keluar huruf aneh-aneh ini mas. Huruf Cina. Nah kita itu disuruh oleh Allah apa? Mendengarkan. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Apa yang harus kita dengarkan? Surat Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'una al-qawla, orang-orang yang mendengarkan ucapan, fayattabi'una ahsanah, mendengarkan yang terbaik. Itu. Jadi telinga ini jangan dibiasakan dengar yang jelek-jelek, yang terbaik. Putusan yang terbaik, ucapan yang terbaik, nasihat yang terbaik. Kalau telinga kita biasakan untuk mendengarkan ucapan-ucapan terbaik, maka outcome-nya ulaikal ladzina hadahumullah, hidayah didapat. Gitu. Makanya orang pintu hidayah itu pertama itu telinga, Pak. Makanya yang nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah itu apa pertama? Innas sam'a wal basara wal fuad. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nanti akan dimintai. Karena apa? Itu yang pertama kali menangkap sesuatu. Innas sam'a wal basara wal fuad. Ya. Jadi pendengaran itu yang pertama kali menangkap sinyal, terus kemudian dikirim kepada telinga, lalu dikirim ke dalam hati pikiran. Makanya di sini mendengarkan dan mencerna, mengikuti dan mengambil yang terbaik, insya Allah meraih hidayah. Dan closingnya, wa ulaika hum ulul albab, menjadi orang yang cerdik cendekia. Jadi orang pinter itu enggak minterin ya ini. Orang pinter yang dapat hidayah. Hidayah dulu baru pinter gitu loh Pak. Jangan pinter dulu baru hidayah. Hidayah dulu. Orang itu kalau hidayah dulu, wa ulaika hum ulul albab. Pinternya, cerdasnya itu pasti untuk kemaslahatan umat. So, sekarang next. Nah, yang kita bahas sekarang adalah surat Az-Zumar. Ayat 9. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah
ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Nah, kita ketemu lagi ulul albab, Masya Allah. Oke. Ayat ini memberikan pengertian kepada kita. Pertama, amman huwa qanit, maksudnya qaim muti'un lillah. Apakah orang yang sekarang ini menegakkan berbagai macam ketaatan kepada Allah? Terutama adalah salat qiyamul lail, ana al-laili. Yahdharul akhirata, takut terhadap akhirat. Makanya kunci hidup itu takut, Pak. Orang itu kalau nggak takut sama Allah, nggak takut akhirat, nggak takut azab, itu hidupnya berantakan. Kuncinya itu takut. Nggak usah jauh-jauh. Orang itu coba Korea Selatan itu maju karena takut sama Korea Utara, kan gitu. Gitu. Kunci. Padahal ketakutan duniawi. Apalagi di sini ketakutan akhirat. Ya, akan berbenah diri, dan itu kuncinya adalah ada di ilmu yang bermanfaat. Makanya Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Orang itu ilmu kalau sudah enggak bermanfaat, wa qalbin la yakhsha, hatinya enggak khusyuk. Wa min nafsin la tashba', jiwanya enggak pernah puas. Adanya itu tamak dan mengejar dunia nggak ada habisnya, menghalalkan segala cara. Wa min du'ain la yusma', doanya tidak didengar. Nah, itu bahayanya. Dari sini, apakah sama orang yang sekarang mentaati Allah dengan memaksiati Allah? Orang yang baik dan orang yang buruk, orang yang sekarang rajin sholat dengan yang tidak rajin sholat, orang yang dermawan dengan yang pelit, enggak sama. Makanya di sini, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apa sama orang yang alim dengan orang yang bodoh? Orang yang dermawan dengan orang yang pelit, orang yang taat dengan orang yang ahli maksiat, orang yang faham Al-Quran dan Sunnah dengan orang yang jahil, tidak. Dan Allah mengakhiri innama yatadzakkar, ini menunjukkan hanya orang yang cerdik cendekiawan yang bisa mendengarkan dan mau mendengarkan nasihat. Itu ya. Makanya orang-orang yang sekarang ini tidak menggunakan akal sehatnya, tidak mencoba untuk menghidupkan nuraninya, sulit untuk mendengarkan nasihat. Makanya kata para ulama, hanyalah orang-orang yang berakal, yakni orang-orang yang mempunyai pikiran yang bisa mengambil manfaat dan mengambil nasihat. Oke. Asbabun nuzul ayat ini, adik-adik sekalian, dikisahkan oleh Umar bin Khattab. Ini Abdullah ibnu Umar. Kata beliau, ayat ini turun untuk khusus Utsman ibnu Affan secara asbabun nuzul. Kenapa? Kata beliau, beliau ini adalah rajin melakukan qiyamul lail, bahkan kadang mengkhatamkan satu Al-Quran dalam satu rakaat. Masya Allah. Jadi satu rakaat witir itu Pak, diselesaikan untuk menghatamkan Quran. Makanya ketika malam pembunuhan beliau sedang proses menghatamkan itu. Baru membaca Al-Quran sampai fattaqu fitnatan wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Maka para pembunuh itu merangsak masuk rumah, kemudian menebas dengan pedangnya ke arah Utsman, tapi dihalau istrinya Naila dengan tangannya, tapi apa daya tangan jari seperti ini di depan pedang, langsung empat-empatnya putus. Kemudian langsung masuk membunuh Utsman. Pas darahnya itu muncrat ke ayat tersebut, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Masya Allah.
Jadi takutlah terhadap satu hari yang kamu akan dikembalikan kepada Allah. Seakan-akan darah ini menjadi saksi akan pertanyaan ayat tersebut. Nanti mereka yang membunuh Utsman akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan subhanallah Pak, di dalam sejarah pembunuh Utsman itu semuanya mati dalam keadaan terkisos. Kalau enggak dikisos oleh pemimpin, terkisos oleh alam. Maksudnya dibunuh dengan cara dia itu membunuh Utsman. Yang ajaib, orang yang menghalangi untuk tidak memberi makan minum Utsman, Utsman bin Affan itu tidak dikasih makan minum lebih daripada seminggu. Gak boleh siapapun bawa makan minum. Yang melarang Mbak, dia perang ditangkap musuhnya, dimasukin kerangkeng, tidak dikasih makan minum sejumlah hari, Utsman tidak dikasih makan minum. Dan akhirnya mati. Masya Allah. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala punya cara untuk membalas walinya. Makanya man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku maka aku telah mengizinkan dia berperang denganku. Itu. Oke. Sekarang nalar pendidikan di dalam surat Az-Zumar ini. Syekh Sa'di dalam tafsirnya berkata, demikian itu suatu perkara yang logis bahwa tidak sama orang alim dengan orang yang jahil. Makanya orang jahil itu enggak boleh mengeluarkan fatwa. Tidak boleh dakwah, tidak boleh amar ma'ruf kecuali mengingkari di dalam hatinya. Makanya Rasulullah membagi amar ma'ruf nahi mungkar menjadi 3 segmen. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi, dengan tangan siapa? Pemimpin, umara, karena dia punya kekuasaan. Wa illam yastati fa bilisani, kalau dia tidak mampu dengan lisannya, siapa? Ulama, dengan fatwanya, dengan ceramahnya. Wa illam yastati fa biqalbi, kalau enggak mampu dengan tangan karena bukan umara, tidak mampu dengan lisan karena bukan ulama, alias siapa? Awam, fa biqalbi, cukup mengingkari dalam hatinya, enggak suka terhadap kemungkaran itu. Makanya kewajiban seorang awam itu kata Rasulullah, kata Allah dalam surat An-Nisa, wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adza'u bih. Orang awam itu kalau ngadepin masalah, baik dalam keadaan perang dan tidak perang, gaduh. Makanya enggak mungkin mereka orang awam itu bisa menyelesaikan masalah. Makanya Allah menegaskan, walau radduhu ila rasul, kalau mereka kembalikan kepada Rasulullah ketika masih hidup, wa ila ulil amri minhum, ulama pengganti Rasulullah ketika setelah wafat. Karena innamal ulama warasatul anbiya, ulama itu ahli waris Nabi. La'animahu alladhina yastambitunahu minhum, maka mereka akan mendapatkan jawaban dari hasil istihad ulama itu. Karena sudah terang. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Orang yang mengerti tentang ad-dinul syar'i, ad-dinul jazai. Apa ad-dinul syar'i? Penjabaran syariat. Ad-dinul jazai tentang masalah hari pembalasan. Maka dari sini mengandung rahasia bahwa antara malam dengan siang enggak akan sama. Antara api dengan air enggak akan sama. Antara yang baik dengan yang buruk enggak akan sama. Antara yang terang dengan yang gelap tidak akan sama. Intinya orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti itu tidak sama. Baik. Sekarang kita akan masuk ke dalam hakikat pendidikan. Hadirin sekalian, Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitab Ayyuhal Walad memberikan satu gambaran hakikat pendidikan mirip seperti usaha petani, Pak. Petani itu kan untuk mendapatkan hasil bagus dibutuhkan apa? Menyiram tanamannya, memupuk tanamannya, menyemprot hamatnya. Dipupuk dengan tazkiyah. Disiram dengan tazkiyah, dipupuk dengan tarbiyah,
disemprot hamanya dengan tasfiyah. Makanya harus disiangi itu rumput-rumput yang mengganggu, sehingga akan mendapatkan hasil yang baik, hasil yang maksimal. Oleh karena itu, di sini proses pendidikan itu tidak ubahnya mengolah manusia sampah menjadi emas. Makanya di sini tidak boleh sekolah itu menolak anak. Apalagi anak bermasalah, nggak boleh. Karena apa? Coba perhatikan Pak, di dalam firman Allah surat Toha ayat 24 sampai 35. Allah perintahkan kepada gurunya Fir'aun. Siapa Pak gurunya Fir'aun? Nabi Musa, Masya Allah. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergi didik Fir'aun karena dia itu manusia sampah. Tagha. Makanya di sini Nabi Musa memohon kepada Allah perangkat pembelajaran. Nah itu kan gitu, kalau ada istilah perangkat pembelajaran itu kan ada kurikulum, ada guru, ada sarana prasarana, ada murid, ada macam-macam. Nah di sini perangkat yang paling intinya apa? Rabbis syrahli sadri. Seorang guru itu harus ikhlas, lapang dada, supaya ngajarnya itu welas asih, sayang sama anak, punya perhatian. Dan apa? Allah. Guru sekarang jadi guru maju mundur, guru cuman dijadikan sebagai kerjaan sambilan, repot. Guru itu harus all out. Rabbis syrahli sadri. Ya Allah, berikanlah saya lapang dada, ikhlas, tulus, all out di dalam mengajari anak kaum muslimin. Itu. Terus kemudian perangkat yang kedua, wa yassirli amri. Ya Allah, permudahlah urusan belajar mengajar, KBM. Nah, untuk supaya mudah, seorang guru harus tahu apa? Teori pendidikan, model pendidikan, kurikulum pendidikan, metode pendidikan, strategi pendidikan, ya pembelajaran, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pendekatan. Wa yassirli amri. Jadi dari sini Bapak Ibu sekalian, guru itu tugasnya adalah memudahkan anak untuk belajar. Makanya kalau ada guru bikin pusing anak, bikin ribet anak, bikin enggak lulus mahasiswa, itu namanya bukan guru. Itu. Bahkan lebih daripada itu, seorang guru harus bisa mampu memudahkan kehidupan anak setelah lulus. Itu. Mudah cari kerja, mudah menjalani keterampilannya, mudah di dalam mencari solusi-solusi permasalahan hidup, mau kemudahan, wa yassirli amri. Nah, nomor satu bekal utama adalah wahlul uqdatam min lisani, adalah public speaking. Seorang guru harus mampu untuk apa? Public speakingnya tinggi. Supaya apa? Yafqahu qawli, anak paham. Untuk apa guru komlot? Untuk apa sekarang ini guru hebat, Masya Allah tersertifikasi, tapi anak yang diajar akhirnya nggak paham. Makanya utama pertama yang adalah yafqahu qawli, paham. Waja'alli waziran min ahli. Makanya dari sini guru itu harus kolaboratif, punya sharing, dan juga punya grup-grup. Makanya di sana ada grup mata pelajaran, guru-guru mata pelajaran. Supaya apa? Supaya sukses. Nah, next sekarang. Kenapa Pak Luqman itu menjadi guru hebat, guru teladan? Karena dia memiliki al-fahma, pemahaman, wal ilma, dan ilmu, wa ta'bir, cara mengungkapkan dengan tepat. Makanya bekal utama yang dimiliki oleh Luqman, berbicara jujur. Guru itu kalau suka bohong, repot. Kenapa Luqman itu bisa menjadi hebat Pak? Simple. As-sidqu fil hadis, jujur di dalam berbicara. Terus kemudian yang kedua, menerima seluruh ketetapan Allah. Ya. Saya ditakdirkan oleh Allah menjadi guru seperti ini, harus diterima dengan baik. Jangan menyesali profesi guru.
menjauhi sesuatu yang tidak berguna. Ya, guru suka melakukan hal-hal yang sia-sia, nggak berguna, nggak bermanfaat, repot. Nah, yang terakhir menunaikan amanah. Jadi guru ini kalau memiliki 4 kompetensi ini, insya Allah dia akan menjadi guru yang sempurna. Nah, karakter utama guru nih Pak. Masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Rabbil Alamin di situ di antara sekian maknanya adalah pendidik alam semesta. Ya, pembimbing, pengarah, pembina, pengatur alam semesta. Tapi rahasianya Pak, kenapa Allah menurunkan nama Ar-Rahmanir Rahim? Tidak Al-Jabbar, tidak Al-Qahar, tidak Al-Aziz. Ternyata rahasianya sifat utama yang harus ditonjolkan oleh seorang guru adalah welas asih, penyayang. Makanya di sini Syekh Ali At-Tantawi di dalam tafsir Al-Wasit berkata, kadang ada sebagian guru yang kasar, bengis dan angkuh. Demikian itu pasti merusak indahnya pendidikan dan mengurangi keutamaan pembinaan murid. Guru bengis, guru serem, mendingan jadi kuntilanak. Gak usah sekolah. Ya. Ada guru yang pengen ditakuti muridnya, naudzubillah. Nah, makanya di sini kata qala al-Imam Ibnu Hazm rahimallahu taala, as-sabiyyu amanatun, anak itu amanah inda walidayhi, di tangan kedua orang tuanya. Makanya orang tua itu pertama utama pendidik, terutama ibu, madrasatun. Makanya bukan suatu hal yang aneh, orang tua itu juga baca buku-buku pendidikan, ikut seminar pendidikan, ikut parenting. Karena apa? Tugas itu bukan hanya dilakukan oleh guru yang ngajar di kelas. Bahkan orang tua adalah pendidik utama anak-anak. Anak itu wa qalbuhu tahirun, hatinya masih bersih, jawratun nafisatun sadijatun, satu mutiara berlian yang masih asli, original, khaliyatun min kulli naqsin wa suratin, yang masih sepi, bersih dari berbagai macam coretan. Wa huwa qabilun, menerima likulli ma nuqis, setiap coretan apa aja. Mau dicoret merah, biru, kuning, terserah gurunya, terserah orang tuanya. Wa ma'ilun ila kulli ma yumalu bihi ilai, dia condong terhadap respon-respon, condong terhadap stimulus-stimulus yang diberikan oleh gurunya. Hanya anak itu kalau dari kecil dilatih, dikasih stimulus, dirangsang panahan, akan jadi ahli pemanah. Kalau dia rangsang dengan kuda, dia akan ahli penunggang kuda. Kalau dirangsang ilmu pertukangan dan seterusnya. Intinya anak itu sesuai dengan rangsangannya. Fa'in awidal khaira, kalau dia dibiasakan sejak kecil kebaikan, wa ullimahu, dan diajarkan tentang kebaikan, nasa'alaihi, dia akan menjadi baik. Makanya ada ungkapan, siapa yang ditumbuh kembangkan di atas kasih sayang, kedermawanan, perhatian, dan kebaikan, maka dia akan tumbuh dewasa menjadi orang dermawan dan toleran. Tapi siapa yang tumbuh kembangnya sering ditekan, dimarahi, dihina, dihardik, maka dia akan tumbuh besar menjadi orang pendendam. Nah itu kan gitu. Kalau sekarang dia menjadi orang baik, wasa'ida fid dunya wal akhirah, dia akan menjadi bahagia dunia akhirat, wasyarakahu fi thawabihi, maka dia akan berserikat di dalam balasannya, pahalanya. Siapa? Abuhu, kedua orang tuanya, wa kullu muallimin lahu wa mu'adzibin, setiap pengajar dan pendidik. Dan ini Pak, dampak salah didik. Ini akhirnya ketika salah didik seperti yang dikatakan oleh Allah dalam surat Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'u syahawat. Mereka akan hidup dewasa menjadi orang-orang yang menyanyiakan salat, mengikuti syahwat. Hidupnya dan akhirnya celaka dunia akhirat, dan itu banyak sekali.
banyak anak-anak yang salah asuh dan akhirnya menyengsarakan kedua orang tuanya. Saya kira itu. Ada waktu 10 menit, silakan untuk kita buka tanya jawab. InsyaAllah mudah-mudahan ada yang bertanya, minimal keluar dari alam lainnya yang sudah mulai masuk alam lain, yang tidak bisa diruqyah. Tafadhal. Ya, Mas. Ya, silakan Pak. Ya. Kalau ada yang bertanya, dipersilakan, Bapak Ibu. Pak Samsudin. Karena kajian zuhur begini banyak yang saya itu paling deg-degan ngaji zuhur itu. Karena tantangannya berat. Ya, Masya Allah. Ada yang zikir begini-gini. Tapi ternyata nggak zikir. Ada yang masuk alam lain. Ada yang merubah jadi etnis. Itu sipit semua matanya. Masya Allah. Ngapain nanti ngaji ngerubah etnis? Itu. Ada lagi? Silakan. Ada yang ditanyakan atau dikonfirmasi dari para jamaah, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, dipersilakan kalau ada. Ya, silakan. Oh, atau melalui Zoom ada yang bertanya, Cak Ali. Ya, kalau tidak kita simpulkan ya. Baik. Kesimpulan kajian hari ini. Ada 7 kesimpulan. Yang pertama, anjuran bersikap qunut, yaitu tunduk dengan berbagai ketaatan dan ibadah, terutama sholat malam. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan lupa, terutama yang sudah menginjak umur di atas 50, belum bisa membiasakan sholat malam, maka kecelakaan lebih tinggi daripada kesuksesan. Jangan cuman kerjanya mate, melek, nyekek, nelek, golek. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah, innallaha yubghidhu kulla ja'dhariyyin jawad. Allah itu benci orang yang dungu lagi kasar. Sakhabin bil aswaq, suka teriak tidak di pasar. Jifanin bil laili, bangkai pada waktu malam hari. Tuh ya, salat qiyamul lail. Syukur-syukur 1 rakaat 1 lembar, berarti kalau 10 rakaat dapat 1 juz tuh. Masya Allah. Yang kedua, sebaiknya seorang hamba senantiasa menyeimbangkan antara sikap harap dan cemas, khaufan wa tama'a. Jangan terlalu optimis, akhirnya trader. Jangan terlalu pesimis, akhirnya patah arang. Jadi dalam hidup ini kita harus jalani seperti 2 sayap. Ya khawatir, ya percaya. Ya khauf, ya roja, ya cemas, ya harap. Yang ketiga, penetapan alam akhirat beserta surga dan nerakanya serta rintangan dan azabnya. Dari ayat tadi menunjukkan bahwa akhirat itu nyata, surga itu nyata, dan neraka itu nyata. Dan yang keempat, penetapan sifat rahmat Allah baik secara zat maupun fi'il. Artinya zat Allah itu Ar-Rahman, dan rahmannya Allah itu mengalirkan rahmat kepada semua hambanya. Makanya rahmat fi'liyah yang sifatnya perbuatan. Yang kelima, tidak akan sama antara orang yang mengerti dengan orang yang mengerti. Tidak mengerti. Antara yang jahil dengan alim. Antara yang muti' dengan asi. Yang taat dengan bermaksiat. Yang keenam, keutamaan keilmuan dan kepahaman bila dibarengi dengan pengamalan. Tapi kalau ilmu tanpa diamalkan adalah apa? Kecelakaan. Bahkan kata Abu Hamid, al-ilmu bila amalin jununun, ilmu tanpa diamalkan adalah kegilaan. 7, terakhir, orang yang memiliki akal sehat dan pikiran bersih pasti mampu mengambil nasihat, mencerna dan mengambil berbagai macam kebaikan-kebaikan syariat. Saya kira itu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.